Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-16 tahun A 2023. Teruslah melakukan hal yang baik, walaupun itu kadang terasa sulit. Melakukan hal yang baik adalah panggilan umum untuk setiap orang, siapapun dia. Kita semua dipanggil untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Orang yang beriman dituntut lebih lagi untuk melakukan hal yang baik, kapan dan di mana saja dia berada. Lakukanlah hal baik, entah itu dilihat orang atau tidak, dipuji orang atau tidak. Lakukanlah itu selalu. Hal baik itu berhubungan langsung dengan kebenaran, kedamaian, dan keadilan. Ia membawa sukacita untuk orang yang melakukannya. Kalau mau damai, lakukanlah hal yang baik. Kadang dalam melakukan hal yang baik, kita berhadapan dengan pelbagai kesulitan. Misalnya kita dicemoohkan, kita tidak dihargai, dicibiri, atau dikomentari secara negatif. Di saat kita mengalami kesulitan, persis disitulah kebaikan yang kita miliki dimurnikan, diuji. Ia diuji apakah kita melakukannya dengan ketulusan atau tidak. Dengan kesungguhan atau ada tujuan yang terselubung. Apakah kita aslinya memang memiliki karakter yang baik, ataukah kita berbuat baik karena mau dipuji atau dilihat orang. Kalau berbuat baik itu adalah karakter kita, maka berusahalah selalu untuk melakukannya, walaupun itu kadang terasa sulit. Ingat, kebaikan yang kita miliki selalu dimurnikan dalam tantangan dan kesulitan. Kita menerima ganjarannya, bisa jadi dari orang yang sama, tetapi umumnya dari orang lain. Bisa saja dari mereka yang sama sekali tidak kita kenal. Kebaikan itu selalu menggandakan dirinya dengan caranya sendiri. Ajakan moral dan iman untuk kita. Lakukanlah kebaikan dengan ketulusan sejauh kita sanggup. Ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Biarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu panen tiba. Dalam cerita Injil ini, kerajaan surga itu diumpamakan pertama, penabur benih yang baik, penabur gandum di ladangnya. Sedangkan kerajaan kegelapan itu diumpamakan dengan penabur yang menaburkan benih yang tidak baik, ilalang. Gandum bertumbuh bersama ilalang. Gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti. Sedangkan ilalang adalah rumput liar perusak, merebut humus untuk gandum sehingga mengurangi hasilnya. Sewaktu belum berbulir, gandum dan ilalang mirip sekali bentuknya. Sebenarnya bukan cuma gandum dan ilalang yang mirip. Padi di sawah juga ada rumput yang mirip dengan itu. Ada rumput yang mirip sekali dengan padi. Ia baru bisa dibedakan sewaktu sudah berbunga dan berbulir. Hampir setiap daerah menyebut rumput itu dengan nama rumput padi atau rumput seperti padi. Orang Kempo bilang baba mavo. Orang Batak bilang simar eme-eme. Rumput seperti padi. Kenapa gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh bersamaan sampai musim panen tiba? Tujuannya supaya jelas kelihatan perbedaan antara keduanya. Dan juga supaya bisa dipisahkan dengan baik. Sewaktu mulai berbunga dan berbulir, keduanya sudah gampang untuk dibedakan. Waktu panen baru dipisahkan gandum dari ilalang. Gandum dipanen dan disimpan dalam lumbung. Sedangkan lalang dipanen lalu dikumpulkan dan dibakar. Kenyataan dalam hidup harian, gandum dan lalang itu tumbuh bersamaan. Itu nampak jelas ada orang yang baik dan ada orang yang pura-pura baik. Tipe orang model begini susah untuk dibedakan pada awalnya.
Tetapi lama-kelamaan sangat jelas perbedaannya. Yang aslinya baik, ya tulus dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan yang pura-pura baik, ia melakukan sesuatu dengan maksud terselubung. Ada pamrihnya, ada maksud tertentunya. Yang aslinya baik, apapun yang terjadi, ia akan tetap bertahan dalam kebaikannya. Sedangkan yang pura-pura baik, ia akan berubah di saat apa yang dia maksudkan tidak tercapai. Ada banyak orang seperti itu. Semoga Anda dan saya tidak seperti itu. Yang kedua, biji sesawi. Biji sesawi adalah biji kecil di antara semua jenis biji-bijian. Setelah ditanam, biji kecil itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang serta berbuah. Ia menjadi pohon untuk tempat berteduhnya banyak jenis binatang dan juga tempat untuk bersarangnya burung-burung di udara. Sesuatu yang menakjubkan. Iman kita awalnya kecil. Ia mulai dari pewartaan para rasul. Kemudian berkembang menjadi besar dan sampai ke seluruh dunia dibawa oleh para misionaris. Iman selanjutnya menjadi milik kita. Ia mempengaruhi hidup dan arah kita. Ia memberi bobot lebih. Ia mendatangkan kesejukan, sukacita dan damai dalam diri kita. Iman menghantar kita kepada sukacita sekarang dan kelak. Ia membawa kita kepada keselamatan. Iman harus dihidupi dalam perbuatan nyata. Memang iman kalau tidak dihidupi akan mati. Seperti Rasul Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 26. Kesuksesan dalam hidup dimulai dengan melakukan hal kecil. Dimulai dengan langkah pertama. Orang bisa lari maraton karena mereka mulai dengan langkah pertama. Orang bisa mendaki sebuah gunung karena mereka mulai dengan dakian pertama, langkah pertama. Orang bisa berjalan jauh karena mulai dengan hal sederhana, membuat langkah pertama dari rumahnya. Kesuksesan itu mulai dengan hal kecil. Keselamatan juga mulai dengan hal kecil, yakni iman. Kita percaya ia kecil sekaligus besar kalau iman itu dihidupi. Iman yang dihidupi setiap hari menjadi semakin besar, semakin berkembang, dan kemudian berbuah. Ketiga, ragi. Ia yang membuat adonan berkembang. Iman itu sesuatu yang kecil, tetapi buahnya menghasilkan kebaikan yang mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Ia membawa orang kepada keselamatan. Keselamatan itu adalah suasana penuh dengan sukacita, damai, adil dan benar, serta semua hal baik lainnya. Biji sesuai dalam hidup kita, atau hal kecil yang kita lakukan untuk kebaikan bersama, yaitu pertama, kata-kata yang meneguhkan. Kedua, bahasa tubuh yang menyenangkan. Ketiga, kebersamaan yang membawa perubahan yang baik. Itu jenis-jenis dari benih-benih kecil yang bisa kita lakukan. Ragi kehidupan yang ada dalam diri kita. Pertama, terus melakukan kebaikan, walaupun itu kadang terasa sulit. Kedua, jangan menyusahkan orang lain dalam hidup. Ketiga, hidupi terus kebiasaan baik kita. Senyum, ketawa, sapaan persaudaraan, dan membagi rahmat dengan sesama. Kita semua dipanggil dan diundang untuk menjadi pelaku yang memperjuangkan kerajaan Allah, yaitu menjadi penabur benih yang baik, menjadi biji sawi yang tumbuh subur, dan menjadi ragi yang mengembangkan adonan kehidupan. Teruslah melakukan kebaikan, walaupun itu kadang terasa sulit. Jangan berhenti melangkah kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Teruslah berlangkah. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati.